Bismillahirrahmanirrahim. Truli adalah rumah tradisional dengan dinding batu kering dan atap berbentuk kerucut yang khas dari wilayah Puglia, Italia, khususnya di lembah Istria. Truli awalnya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara dan gudang, tetapi kemudian menjadi tempat tinggal permanen bagi keluarga petani dan buruh tani. Teknik konstruksinya yang unik tanpa menggunakan semen atau perekat membuatnya menjadi warisan budaya yang menarik. Dinding truli dibangun dari batu kapur yang dikumpulkan di sekitar ladang tanpa menggunakan semen atau perekat. Atap truli biasanya berbentuk kerucut atau kubah dan terbuat dari batu kapur yang dikumpulkan. Awalnya truli berfungsi sebagai tempat berteduh sementara dan gudang yang kemudian menjadi tempat tinggal permanen. Dan truli paling banyak ditemukan di lembah Istria, wilayah Puglia, Italia. Truli di Alberobello, Puglia telah diakui sebagai pusat warisan dunia UNESCO karena keunikan budaya dan sejarahnya. Truli merupakan gubuk batu kering tradisional Apulia dengan atap berbentuk kerucut. Di kota Alberobello di Provinsi Bari, seluruh distrik memiliki konsentrasi truli yang padat. Zaman keemasan truli adalah abad ke-19, terutama dekade terakhirnya yang ditandai dengan perkembangan penanaman anggur. Truli umumnya dibangun sebagai tempat berteduh sementara di ladang dan gudang atau sebagai tempat tinggal permanen oleh pemilik lahan kecil atau buruh tani. Istilah Italia trullo merujuk pada rumah yang ruang dalamnya ditutupi oleh batu kering yang ditopang penopang atau kubah batu kunci. Truli adalah bentuk bahasa Italia dari istilah dialek trudu yang digunakan di daerah tertentu di semenanjung Salentino, yaitu Lizairo, Murugio, dan Avitrana, dengan kata lain di luar Murgia de Trulli yang sebenarnya, di mana itu adalah nama gubuk batu kering pertanian setempat. Dan trullo menggantikan istilah lokal yang digunakan oleh penduduk lokal di Murgia untuk menyebut jenis rumah ini. Ada banyak teori di balik asal-usul desain ini. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa karena pajak properti yang tinggi, masyarakat Apulia membangun konstruksi dinding batu kering sehingga dapat dibongkar dengan cepat saat inspektur pajak berada di daerah tersebut. Dalam catatan sejarah yang tersedia dari pertengahan abad ke-14 hingga akhir abad ke-16, wilayah Alberobello sebagian besar disebut sebagai selva atau hutan dan kadang-kadang sebagai tanah yang tidak boleh dimasuki hewan penggembala. Namun tidak ada bukti mengenai keberadaan tempat tinggal di wilayah tersebut sebelum abad ke-17. Truli pada dasarnya adalah tipe bangunan pedesaan dengan dindingnya yang tebal dan ketidakmampuannya untuk membangun bertingkat, maka penggunaan lahannya tidak efisien dan akibatnya tidak cocok untuk pemukiman dengan kepadatan tinggi. Namun karena dibangun dari batu-batu kecil, truli memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap bentuk sehingga desainnya sangat membantu dalam situasi perkotaan yang padat. Di pedesaan, kubah truli dibangun sendiri-sendiri atau berkelompok hingga 5 kubah atau terkadang berkelompok di halaman peternakan yang terdiri dari belasan atau 2 lusin kubah, namun tidak pernah untuk ditempati lebih dari 1 keluarga pedesaan. Tergantung pada daerahnya, bahan bangunan yang digunakan dapat berupa batu kapur keras atau tufa berkapur untuk pembuatan truli ini.
Truli secara tradisional dibangun menggunakan pasangan batu kering, yaitu tanpa mortar atau semen. Dan gaya konstruksi ini juga lazim di pedesaan sekitar, di mana sebagian besar ladang dipisahkan oleh dinding batu kering. Di Alberobello, dinding struktural truli diletakkan langsung di atas batuan dasar sehingga lapisan tanah atas dibuang bila perlu. Batu-batu yang dibutuhkan untuk memulai pembangunan trullo atau truli disediakan dengan menggali tangki sisterna yang merupakan kebutuhan mutlak di daerah tanpa air. Tangki ditutup dengan kubah atau kubah yang dilapisi kapur yang dalam banyak kasus menopang lantai rumah, dan atapnya dibangun dalam dua lapisan-lapisan dalam dari batu kapur fauchois yang ditutup oleh batu penutup dan lapisan luar dari lempengan batu kapur yang sedikit miring keluar, memastikan bahwa strukturnya kedap air. Batu atap dapat dilepas tanpa mengorbankan stabilitas bangunan lainnya. Saat ini truli yang masih ada populer di kalangan wisatawan Inggris dan Jerman dan sering dibeli serta dipugar untuk penggunaan umum. Namun siapapun yang ingin merestorasi truli harus mematuhi banyak peraturan, karena truli dilindungi berdasarkan Undang-Undang Warisan Dunia dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO. Sejak awal abad ke-21, sejumlah besar rumah-rumah truli telah dipugar dan diubah menjadi rumah kedua dan pondok mandiri. Pada akhir abad ke-20, distrik Mon di Alberobello sebagian besar merupakan daerah terlantar ketika Antonella Guaido dan Dino Marballa mulai membeli beberapa lusin truli yang terbengkalai, memasang dapur kecil modern di dalamnya dengan tujuan untuk menyewakannya sebagai apartemen mini untuk satu malam dengan harga yang lebih murah daripada biaya kamar di hotel-hotel lokal, dan mereka bahkan melukis simbol keberuntungan di atap setiap truli. Di wilayah Apulia, beberapa truli masih dihuni, sebagian besar telah dibuat sesuai dengan norma higienis yang lebih dekat ke kota, sering diubah menjadi kamar untuk rumah atau villa yang berdekatan dengan dibangun dengan teknik modern, dan tren ini melambat karena sebagian besar modifikasi ini dianggap ilegal karena kerusakan pada struktur bersejarah. Di wilayah Alberobello, penduduk lokal yang masih tinggal di truli melakukannya hanya karena mereka tidak mampu untuk pindah atau karena mereka menyediakan tempat tidur dan makan bagi wisatawan di truli mereka. Karena banyaknya rumah, truli memiliki sedikit bukaan kecuali pintu masuk dan lubang kecil di kerujut atap untuk ventilasi. Hal ini ditambah dengan inersia termal yang sangat tinggi membuat truli lebih hangat di musim dingin dan lebih susut di musim panas, dan di sisi lain, truli bisa sangat gelap di dalam. Beberapa rumah truli mempunyai dinding parameter yang ditinggikan secara substansial, sehingga kerujutnya dapat bersembunyi dari pandangan, sehingga bangunannya menyerupai rumah biasa, dan jumlah atap kerujut memiliki bagian atas yang terpotong dengan lubang bundar di dalamnya yang ditutupi oleh lempengan melingkar yang dapat dipindahkan. Akses ke lubang tersebut melalui tangga luar yang dibangun di atap, dan truli ini digunakan untuk menyimpan biji-bijian jerami. Dinding batu tebal dan kubah truli yang sejuk selama musim panas cenderung menjadi sangat dingin selama berbulan-bulan selama musim dingin, dan mengembunkan uap air yang dikeluarkan saat memasak dan bernafas, sehingga sulit untuk merasa hangat bahkan di depan api unggun. Dan penghuninya membiarkan pintu terbuka pada siang hari agar bagian dalam tetap kering dan lebih banyak tinggal di luar ruangan daripada di dalam ruangan. Truli yang digunakan sebagai tempat tinggal semuanya memiliki perapian terbuka lengkap dengan cerobong asap yang tersembunyi di dalam batu bata, dan cerobong asap yang terbuat dari batu menjulang tinggi ke atas atap. Karena desainnya, truli sulit dipanaskan, dindingnya sangat tebal dan udara hangat akan naik ke kerujut bagian dalam.
Solusi pemanas alternatif adalah menggunakan brasero sentral dengan bara api di dalamnya.